Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe video ini dengan cara klik tombol subscribe video ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena Belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Hai pemirsa, perlu kalian ketahui bahwa pasar memiliki banyak jenis. Salah satunya, pasar kesehatan. Saya akan memberi penjelasan mengenai pasar kesehatan. Pasar dalam pengertian yang sederhana diartikan sebagai tempat terjadi jual beli, penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada tempat tertentu. Mekanisme pasar untuk jasa kesehatan jauh berbeda dengan mekanisme pasar lainnya. Konsumen pelayanan kesehatan agak sulit menentukan pilihan atau mengukur apakah produk yang dibayarkan atau dibeli itu memang benar-benar diperlukan. Tapi, apakah benar pelayanan kesehatan termasuk pasar? Tentu iya. Komponen pada pasar ialah ada pembeli, ada penjual, ada barang dan jasa yang diperjual belikan, ada tempat atau sarana penjualan, ada alat tukar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana terjadi pertukaran barang atau jasa. Pasar adalah mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa, serta proses penentuan harga. Karakteristik pada pasar, pelayanan kesehatan. 1. Intangibility, tidak berwujud. Pelayanan kesehatan tidak bisa dinilai oleh panca indera. Konsumen tidak bisa memegang, melihat, mendengar, mencium pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berbentuk jasa, hanya bisa dirasakan. 2. Inseparability, tidak bisa dipisahkan. Produksi dan konsumsi pelayanan kesehatan terjadi secara simultan bersama. Tindakan yang dilakukan oleh dokter pada saat yang sama digunakan oleh pasien. 3. Inventory, tidak bisa disimpan. Pelayanan kesehatan tidak bisa disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan oleh pasien nantinya. Pelayanan kesehatan dibutuhkan pada saat seseorang sakit. 4. Inkonsistensi, tidak konsisten dan bervariasi. Komposisi dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien berbeda-beda, bervariasi, walaupun penyakitnya sama, belum tentu jenis pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien juga sama. Jenis-jenis pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan kondisi pasar yang ideal, di mana penjual bersaing untuk menawarkan harga terbaik. Penjual besar tidak memiliki keunggulan dibandingkan penjual yang lebih kecil. Contoh, pasar persaingan sempurna, pasar sayur, pasar buah, toko parfum. Mengapa bisa disebut sebagai pasar persaingan sempurna? Pada pasar persaingan sempurna, ini produk yang diperjualbelikan memiliki sifat yang serupa atau homogen antara satu penjual dengan penjual lainnya. Dalam pasar tersebut, ada banyak penjual yang memperdagangkan produk yang sama, sehingga pembeli harus mencari penjual yang memang memperdagangkan produk dengan kualitas dan kuantitas terbaik. Selanjutnya, apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki sedikit penjual dan banyak pembeli, sehingga penjual memiliki kuasa atas harga.
Jenis pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual atau kekuatan. Contohnya, perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, dan perusahaan gas alam. 2. Pasar oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual atau produsen. Contohnya, pasar industri motor, industri baju, industri rokok, dan industri sabun mandi. 3. Pasar monopolistik, yaitu pasar yang memiliki banyak produsen, tetapi produk yang dihasilkan memiliki perbedaan. Contohnya, rumah makan, tukang cukur, dan perusahaan angkutan. Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk pasar. 1. Berdasarkan bentuknya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. 2. Berdasarkan luas jangkauannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, nasional, dan internasional. 3. Berdasarkan barang yang dijual, pasar dapat dibedakan menjadi pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. 4. Berdasarkan wujudnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. 5. Berdasarkan cara bertransaksi, pasar dapat dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. 6. Berdasarkan waktu terjadi, pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya terjadi setiap hari. Pasar mingguan adalah pasar yang hanya dibuka seminggu sekali. Pasar bulanan adalah pasar yang hanya dibuka sebulan sekali. Pasar tahunan adalah pasar yang hanya dibuka setahun sekali. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.